السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني خيرا ممن يظنون ولا تؤاخذني فيما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati yang sempat hadir, yang mewakili Bapak Gubernur, diwakili oleh Asisten 3, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolda yang diwakili atau yang mewakili, dan juga serta yang saya hormati Al-Habib Dr. Ali bin Hasan Al-Jufri selaku pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Dolo, dan juga yang saya hormati Habib Hadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu, serta para habaib, para tamu-tamu maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga serta yang saya cintai para santri Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid akbarnya untuk Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Jadi kami mengikuti tradisi yang ada di Rubat Tarim melaksanakan Maulid Sanawi. Maulid akbarnya itu tepatnya pada Rabu terakhir di bulan Rabiul Awal. Dan berbeda untuk tahun ini, biasanya kita membuatnya di pagi hari atau menjelang siang. Untuk tahun ini kita membuatnya di waktu malam, yang insya Allah apa hajat-hajat kita ketika menghadiri maulid ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta doa kita, hajat kita semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita kembali kepada sejarah. Siapa yang pertama kali mengadakan maulid dengan jumlah yang sangat besar, dengan mengundang orang banyak, dengan menampakkan kegembiraan, dengan menampakkan perhiasan atau menghias diri, kemudian bersedekah, membagi makanan. Yang pertama kali melaksanakan itu adalah seorang raja, Malik Muzaffar, yang dikenal dengan Sahibul Irbal. Beliaulah yang pertama kali mengadakan tradisi maulid dengan cara seperti ini, dengan mengundang orang banyak, dengan bersyukur atas kelahiran dari sosok yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tradisi ini turun temurun dari setiap tahun ke tahun, bukan malah berkurang, tetapi justru malah makin bertambah. Itulah bukti kecintaan dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya. Karena kita sudah sangat jauh jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah 14 abad yang lalu. Kalau kita tidak mengkisahkan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita, bagaimana mereka akan mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah peringatan maulid seperti ini juga ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya
untuk berpuasa pada hari Ashura, bersyukur atas selamatnya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah SAW? Nahnu aula bi Musa, kita lebih pantas untuk Nabi Musa. Itu menunjukkan peringatan pada hari muayyan itu dibolehkan, itu ada asalnya dalam sunnah Nabi. Siapa yang lebih afdal untuk kita? Apakah Nabiullah Musa atau Nabiuna Muhammad SAW? Kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, bimiladin Nabi Muhammad SAW, biburuzi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat buat semesta alam. Jadi kita bersyukur, kita tampakkan kesyukuran bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tetapi dalam setiap waktu. Dikatakan dalam Maulid tiba, "Lau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Kalau seandainya kita mengamalkan maulid ini dalam setiap hari untuk baginda Nabi Muhammad SAW adalah wajib untuk umatnya. Sudah sangat pantas untuk umatnya yang mencintai nabinya, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Rasulullah SAW ini mempunyai banyak sekali mukjizat, banyak sekali khususiyah yang ada pada diri Rasulullah SAW yang untuk kita teladani sebagai umatnya. Tentunya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bijiwari Nabi Muhammad SAW, menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW dan kelak nanti yaumil qiyamah. Caranya dengan apa? Tentunya yang pertama dengan kita banyak-banyak bikathrati dzikrihi, dengan kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah beliau, sifat-sifat luhur yang ada pada diri beliau, kita yakin rahmat Allah akan turun kepada kita. Inda dzikras salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan orang-orang saleh, rahmat Allah akan turun kepada kita, akan turun pada negeri tersebut. Wa kaifa bi aslahis salihin? Bagaimana kalau yang kita sebutkan orang yang saleh, yang paling saleh di antaranya orang yang saleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas rahmat Allah akan turun kepada kita semuanya. Ketika kita menyebutkan sirah beliau, menuliskan sirah beliau, sifat-sifat yang luhur pada diri baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan memberikan keamanan pada orang yang menyebutnya, pada orang yang menulisnya, pada orang yang membawanya, pada orang yang menyimpan sifat-sifat luhur yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah salawat 10 yang mungkin biasa kita baca. Ketika kita menulisnya dan diletakkan di rumah, insya Allah akan aman daripada kebakaran, akan aman daripada kecurian, bibarkati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi wulida makhtunan. Yang Rasulullah SAW itu diantara mukjizat beliau, khususiyah beliau, beliau dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan, sudah dalam keadaan tersunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi lam yaqa' alaihi dhubabu qad. Yang Rasulullah SAW juga tidak pernah dihinggapi lalat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi lam tahrub minhu dabbatun qad. Yang Rasulullah SAW juga tidak ada binatang yang lari dari Rasulullah SAW. Unta duduk dengan tenang di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karena sayangnya Rasulullah SAW kepada hewan, Rasulullah mengerti apa bahasa yang diutarakan oleh hewan, apa yang diutarakan, disampaikan oleh pepohonan, bahkan batu. Wa sallama alaihi al-ashjar wa khatabathu al-ahjar. Pohon-pohon memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Batu-bebatuan ikut berbicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan sebuah
Al-jidh' itu ikut bersedih. Ada sebuah batang kurma, batang pohon kurma yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak lagi dipakai, Rasulullah ikut bersedih karena tidak lagi dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rintihan itu terdengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda Nabi SAW yang menenangkan sehingga al-jidh' tadi tidak lagi bersedih, karena nanti akan tetap menemani Rasulullah SAW fil jannah. Jadi itulah bukti kecintaan, bukan hanya manusia tetapi semua yang ada di alam semesta ini ikut merindukan, ikut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alladhi idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafu a'la minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antara khususiyahnya, kalau dia duduk di hadapan kaumnya, pundak yang terlihat lebih tinggi daripada kaumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi lam yadhhar bauluhu 'alal ardi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah terlihat baulnya, kencingnya di muka bumi, langsung tertelan di muka bumi ini. Dan kita yakin bahwasannya fadalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah, semua yang keluar pada diri tubuh baginda Nabi Muhammad SAW dihukumi suci. Dan bahkan para sahabat Nabi ikut berebutan untuk memperebutkan barakah yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan tentunya semua yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi barakah untuk umatnya. Ini menjadi keberkahan untuk umatnya. Sebagian daripada sahabat Nabi ada yang menyimpat rambut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi keberkahan untuk mereka yang menyimpan salah satu daripada yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya untuk supaya kita juga bagaimana caranya untuk bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimutaba'atihi wa bi ihya'i sunnatihi, dan juga menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau seandainya mengerjakan hal yang wajib, hal yang fardu, ini hanya seperti halnya modal. Bagaimana kalau kita berdagang? Hanya modal saja, habis modal. Kalau seandainya kita hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Tetapi ketika kita menambahkan dengan hal-hal yang sunnah, kita mendapatkan ar-ribh, keuntungan, yang nantinya keuntungan tersebut bisa menambah derajat kita. Al-fawzu bid darajat, kita akan memperoleh kemenangan dengan bertambah derajat kita yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya secara sederhana, apa saja sunnah-sunnah yang perlu kita laksanakan? Tentunya kita mulai dengan adab-adab keseharian kita. Ketika kita mengenakan pakaian, kita mulai dari sebelah kanan dengan kita membaca doa, minimal dengan bacaan bismillah. Ketika kita keluar rumah, didahului juga dengan, tentunya didahului dengan membacaan bismillah, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih banyak adab-adab yang lainnya. Ketika makan pun seperti itu. Kita makan dengan tangan kanan sambil kita mengucapkan bismillah. Dengan ucapan bismillah itu insya Allah menjadi keberkahan dari apa yang kita makan. Dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Dengan kita menggunakan as-siwak, dengan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan nantinya bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Juga dalam hal seperti halnya kalau kita wudu, di antara kesunnahan wudu tatwilul ghurrah wat tahjil,
dengan kita memanjangkan basuhan pada batas wajah dan pada batasan tangan. Dan ini nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya dari apa? Dari cahaya wudunya. Jadi kalau kita berwudu jangan tanggung-tanggung, kita sempurnakan wudu kita. Kita lebihkan daripada batasan yang wajib, agar supaya kita mengikuti sunnah dari sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a yutila burratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku nanti akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat dengan panggilan burran muhajjalin, dari bekas wudunya. Barang siapa yang bisa memanjangkan batasan wudunya pada batas wajah, maka lakukanlah. Falyaf'al. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sudah mengumpulkan adab-adab, dimulai dari adab istiqad minan naum, adab ketika kita bangun dari tidur. Yang pertama terlintas di benak kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah kalau itu kita baca akan lepas ikatan syaitan yang ada pada diri kita, sehingga kita pada hari itu timbul nasyat, rasa giat, tidak akan terasa malas oleh diri kita. Beda halnya yang tidak membaca doa, tidak berzikir, tidak mengingat Allah setelah bangun tidurnya, dia nanti akan khabithun nafas, akan jiwanya akan buruk terasa, kaslan, dan bawaannya akan malas, suka ngantuk pada pagi harinya. Dan tentunya para penuntut ilmu perlu mengamalkan ini, karena syaitan itu mengikat dengan 3 ikatan. 3 ikatan itu bisa lepas ketika dia berzikir kepada Allah ketika bangun tidur, kemudian setelah itu dia berwudu, lepas 2 ikatan, dan ketika dia salat lepas 3 ikatan syaitan tersebut. Jadi subhanallah, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semua ada manfaatnya buat umatnya. Belum lagi ketika dia bangun subuh, dia sempat melaksanakan rakaatul fajar yang lebih khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berharap ketika kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti saat ini, kita niatkan seperti yang diniatkan oleh para pendahulu kita, oleh para aslafun as-salih, pendahulu-pendahulu kita yang saleh ketika menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan ketika menghadiri ini untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dengan menghadiri Maulid ini lisan kita selalu basah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, kalau kita tidak membaca salawat, ini kita akan dicap kikir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, kata baginda Nabi, kalau disebutkan namaku di hadapannya dia tidak mau membaca salawat dan salam kepadaku. Man shalla alayya marratan sallallahu biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau kita bersalawat 10 kali, Allah akan membalasnya 100 kali. Kalau kita bersalawat 100 kali, Allah akan membalasnya sebanyak 1000 kali. Dan yakinlah, dengan kita semakin banyak bersalawat, akan ada terjadi perubahan pada diri kita. Yang tadinya malas, insya Allah bisa rajin. Yang tadinya mungkin kurang sulit menghafal, insya Allah lebih mudah hafalannya. Yang tadinya mungkin bawaannya agak sedikit nakal, insya Allah bisa menjadi baik, bisa lebih taat, bisa menjadi anak yang saleh. Berkat apa? Memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi salawat ini pendingin. Orang yang pemarah pun insya Allah akan redah amarahnya kalau dia banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah salawat yang diajarkan oleh para ulama kita, dibaca 10 kali, dan ini diijazahkan oleh Habib Abdullah Al-Muhdar yang belum lama mendatangi kita.
yaitu salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbubil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca setiap hari 10 kali, khusus di hari Jumat atau di malam Jumat dibaca 100 kali. Ini katanya faedahnya untuk husnul khatimah. Tentu kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ba'da umurun tawil fi khair wa lutuf wa afiyah. Kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah dalam usia yang panjang, dalam keadaan baik, dalam keadaan mendapatkan kelembutan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita membacanya, salawat tersebut, atau salawat yang biasa yang kita baca mungkin setelah salat kita yang diwasiatkan juga oleh Habib Segaf juga 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 10 kali setiap habis salat, sehingga kita dalam sehari sudah bersalawat sebanyak 50 kali. Saya teringat juga guru saya Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri pernah mengatakan, la aqall insan ayusalli ala nabi SAW 50 marrah fil yawm, atau kama qala radhiyallahu anhu. Jangan kurang bagi seorang manusia untuk dia bersalawat dalam seharinya sebanyak 50 kali. Jangan kurang dari itu. Jadi ini ada hubungannya antara yang disampaikan oleh Habib Segaf dengan yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Dan tentunya kalau kita memperbanyak lagi dari itu tentu lebih baik untuk kita. Semakin banyak salawat yang kita baca, semakin baik untuk diri kita. Insya Allah dengan salawat juga akan menambahkan rezeki kita, rezeki keluarga kita, akan tenang hidup kita, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lainnya dari orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang ulama yang menuliskan situna fadilah lis-salati ala khairil bariyah. Ada 60 fadilahnya salawat kepada khairil bariyah, sebaik-baik manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita bersalawat sama seperti kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti malaikatnya. Hanya saja salawat dari Allah rahmat kepada nabinya, dari malaikat istighfar, dan dari kita umatnya adalah permohonan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi. Semoga perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir dhunubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma farrij kurubana bi barakati nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma syurna fi zumratil anbiya, Allahumma syurna fi zumratil awliya, Allahumma syurna fi zumratis salihin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadha minni wal 'afwu minkum wallahu al musta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.